Memang kita tahu pembangunan di luar negeri jauh lebih banyak, lebih mahal, lebih besar. Karena apalagi di Jepang bangunannya itu juga menggunakan teknik anti gempa. Jadi beda dengan pembangunan mungkin masjid-masjid pada umumnya. Kebetulan saya punya brand Manja Hijab, Ivan Gunawan, brand hijab saya, di mana untuk pembangunan Masjid Yokohama, saya mendesain 5 artikel hijab, yang mana artikel hijab tersebut saya desain langsung pas saat lagi ada di Jepang. Jadi ada 5 seri, harganya 249.000 dan sudah bisa dijual, bisa dibeli di seluruh store Manja, dan hari ini juga bisa didapatkan di foyer ballroom. Saya karena Allah titipkan saya pun bisa berkarya, saya bisa merancang. Lebih enak buat saya untuk mengajak orang-orang bersedekah itu lewat karya. Jadi secara tidak langsung mereka ikut bersedekah dengan membeli kerudung yang saya buat. Jadi sifatnya itu tidak memaksa. Kenapa? Karena kerudungnya bisa dipakai, dia pakainya cantik, bisa dijadikan gift. Jadi daripada saya nodong-nodong orang, ayo dong ikutan, kita lebih baik membeli sesuatu yang mereka juga bisa pakai. Kenapa akhirnya saya terpikir untuk bisa membuat kerudung Yokohama? Karena balik lagi, customer saya ternyata senang dan gemar bersedekah. Jadi antara saya sebagai pemilik dan juga customer, kita sejalan jadinya gitu. Jadi kemarin saya bikin kerudung untuk Palestina, alhamdulillah dapat 2 miliar lebih. Dan sudah kita salurkan, kita bikin air bersih. Kemarin belum lama juga saya habis beli lagi alat buat cuci darah, mesin cuci darah, karena ternyata korban-korban perang Palestina yang ada di Mesir, di Masjid Palestina, mereka itu mungkin karena pengobatan kimia, obat segala macam terlalu banyak, tapi asupan gizinya tidak ada, akhirnya ginjalnya jadi rusak, Prof. Gitu. Jadi kemarin akhirnya saya putuskan untuk beli mesin cuci darah gitu, karena di saat di saat di sana itu orang mau cuci darah tuh ngantri, Prof. Dan yang paling rame itu ada di lantai tempat cuci darah itu sih gitu. Nah, Masjid Yokohama, insya Allah kita akan ke sana di bulan Januari dan pembangunannya terus berjalan. Memang kita tahu pembangunan di luar negeri jauh lebih banyak, lebih mahal, lebih besar. Karena apalagi di Jepang bangunannya itu juga menggunakan teknik anti gempa. Jadi beda dengan pembangunan mungkin masjid-masjid pada umumnya. Dan hari ini alhamdulillah ribuan jamaah yang datang, mereka semuanya antusias. Tadi di booth aku juga rame, insya Allah hari ini kita mendapatkan pemasukan yang cukup banyak lagi. Jadi insya Allah bisa untuk pembayaran di tahap keempat. Gitu. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman media untuk bisa menyampaikan bahwa minggu depan di hari Sabtu kita akan ada Amazing Quran di Surabaya juga. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi apa yang Haji bilang tuh pengen memposisikan. Nah, alhamdulillah. Jadi sekian banyak hal yang kita selalu upayakan itu, kita kan pengen banget punya teman-teman dekat yang selalu bergerak menuju kebaikan. Yang tadi ya, kita nggak lupa kita ditemenin juga oleh sosok di sebelah saya ini, Profesor Syafi Antonio. Sama-sama kita hormati Ustaz Fatih Karim dan Bang Ivan Gunawan serta Mas Bobi. Alhamdulillah saya juga merasa terpanggil sama seperti Mas Ivan, yaitu bagaimana kita berbuat sesungguhnya bukan hanya untuk orang lain tetapi untuk diri kita. Jadi ketika kita berpikir tentang masjid, itu ternyata the first benefactor is not others but ourselves. Jadi akan mendapatkan pahala itu, akan mendapatkan istana di surga itu bukan yang akan sholat di sini, tapi kita dulu. Jadi sesungguhnya kalau kita berkontribusi kepada manusia, kepada umat
dan kepada sesama, justru benefit yang akan didapatkan itu adalah kita dulu. Saya bisa membayangkan betapa besarnya pahala Ustadz Fatih dan Mas Ivan ketika 2 miliar tadi menjadi hemodialisa mesin, 2 miliar tadi menjadi sumur-sumur, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumur susu dan madu di surga. Nah, saya dengan Ustadz Fatih Karim ada beberapa titik yang bertemu. Satu di antaranya adalah di Melbourne, ada Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah masjid tempat saya dahulu ketika kuliah S3 itu mengajar ngaji untuk masyarakat Minang, masyarakat Sunda, dan beberapa masyarakat lainnya. Nah, memang itu dimulai sesungguhnya sejak tahun awal 2000-an, bahkan mungkin sebelum itu. Jadi karena keterbatasan, kita beli rumah. Nah, rumahnya mungkin hanya sekitar 600 meter, jadi rumah disulap jadi masjid. Alhamdulillah yang sholat itu banyak. Sampaikan di sana Mas Ivan, sholat itu bisa 3 rit, jam 12, nanti jam 1, kemudian juga jam 2, karena memang tidak cukup. Demikian juga kalau taraweh. Nah, alhamdulillah, kemudian kita membeli lagi 600 meter di belakangnya. Alhamdulillah dengan Ustadz Fatih Karim dan kerjasama Cinta Quran dengan Tazkiyah, dengan ISU, dan dengan teman-teman yang lain, kita mencoba untuk menjadikannya sebagai satu masjid yang komplit dan sebagai the first Islamic Center in Australia. Nah, sekarang effort ini terus berlanjut, bahkan mungkin bukan hanya satu building, kita membeli building yang aneks di sampingnya. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang dunia itu semakin ingin kedamaian. Dunia semakin ingin the message, the peace from Al-Quran and Islam. Dunia Barat memang maju dari sisi teknologi, dari sisi AI, dari sisi infrastruktur, dari sisi finance. Tetapi dunia Barat itu harus dan anti dari sisi spiritualitas yang sesungguhnya. Bahkan jika kita melihat buku tentang spiritual question dan Az-Zohar, itu berbicara bahwa ada sesuatu yang lepas dari masyarakat barat saat ini. Cuman dia itu nggak ketemu bahwa yang dicari itu adalah sesungguhnya Allah Al-Khaliq, Allah Al-Musawwir, Al-Badi, Al-Alim, Al-Khabir. Nah, dalam Islam itu sangat-sangat jelas bahwa jikalau kita lagi lemah, Allah itu ada. Ketika kita lagi mumet, Allah akan membukakan, karena dia Al-Fattah. Makanya Fatih Karim. Ketika kita lemah, dia akan membangkitkan kita, karena dialah Al-Qawi. Ketika kita miskin, dia akan menjadikan kita kaya, karena dialah adalah Al-Mughni. Al-Ghani wal-Mughni. Nah, sesungguhnya the power to open the world, kemampuan untuk membuka dunia, membuka proyek baru, membuka kesempatan baru, membuka lapangan baru, itu akan semakin kuat jikalau kita mengambil dari kekuatan yang maha kuat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesungguhnya pesan harus kita bawa ke Yokohama. Pesan ini harus kita bawa ke Bern di Switzerland, yang juga menjadi proyek kita juga. Bahkan kemarin Ustadz Fatih Karim cerita, ini ada yang di negeri dekat tempat mertua saya, yaitu di Spanyol, tetangganya Maroko. Nah, itu juga menjadi satu ladang perjuangan. Dan pasti di Kanada juga sudah menanti. Dan ini belahan-belahan lainnya pasti menanti. Saya yakin seberapapun kuat kita bergerak, tantangan itu akan jauh lebih berat. Tantangan itu akan jauh lebih berat. Nah, tugas kita lah mungkin bersama-sama bagaimana berkontribusi kepada dunia dan berkompetisi sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau Mas Ivan, Allah beri anugerah untuk mendesain, Ustadz Fatih Karim beri anugerah untuk mengkoordinasikan, saya mungkin bagaimana mendorong entrepreneurship, memberikan motivation, kemudian juga mendorong si startup.
teman-teman media. Ada beberapa pertanyaan kepada para narasumber kita di depan, mungkin boleh 2 pertanyaan dulu. Barangkali Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wianto dan Prof. Dia lupa namanya. Oh, saya Fiandri ya. Kalau saya baca itu sejak saya masih SMA, bukan Fiandri. Ya, jadi Jangan gugup, tenang aja. Jangan gugup. Jadi sebenarnya terkait dengan adanya kan dengan filantropi juga ya. Itu sebenarnya seperti apa sih harusnya umat Islam itu dalam mereka kan misalnya